Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, menyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait tema kita yaitu jangan hianati amanah merdeka. Nah, ini maksudnya seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Mbak Tiara, Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah 81 tahun bangsa kita merdeka. Semoga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita merayakan 81 tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Kemerdekaan yang sudah 81 tahun kita rasakan ini adalah amanah, titipan dari para pejuang pendahulu kita yang telah merelakan keringatnya, hartanya, darahnya, bahkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Dan ini adalah amanah yang dititipkan untuk kita semua sebagai anak cucunya, sebagai generasi penerusnya. Betapa para pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan Republik ini dengan mengorbankan segala yang ia punya. Mereka tidak pernah berpikir ketika saya berjuang nanti akan dapat jatah jadi kepala daerah di mana, jadi pejabat apa, enggak. Mereka hanya ingin mewujudkan kemerdekaan, mewujudkan Indonesia tanah air tercinta ini tidak di bawah kendali jajahan bangsa lain. Nah, amanah yang besar luar biasa ini jangan sampai kita khianati. Karena orang yang mengkhianati amanah, ini kan amanah titipan dari orang-orang tua kita yang untuk kita lanjutkan. Kalau dulu berjuangnya adalah mengusir penjajah, bagaimana sekarang kita mewujudkan kemakmuran dari negara kita yang kita cintai ini. Nah, kalau kita tidak amanah dari amanah yang dititipkan ini, maka kita termasuk orang yang khianat. Nah, padahal khianat itu termasuk karakter atau tanda dari orang munafik. Kita sering mencaci maki perilaku munafik, tapi kita sendiri terkadang adalah pelaku munafik itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah wa idza tumina khana. Ketika ia diberikan amanah, ia berkhianat. Dalam ayat Al-Quran juga disampaikan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanat untuk menjaga amanah, menunaikan amanah itu ila ahliha kepada orang yang berhaknya. Kemudian juga ada keterangan dalam ayat lain. Misalnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-27 Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengkhianati Allah, jangan kau mengkhianati Rasulnya,
dan juga jangan engkau mengkhianati amanah yang telah diamanahkan kepada kalian wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Nah, lalu bentuk amanah yang kita jaga atau mohon maaf bentuk pengkhianatan seperti apa yang jangan sampai kita lakukan sehingga itu termasuk mengkhianati amanah dari para pendahulu. Yang pertama, kita menciptakan sesuatu yang justru makin membawa kerusakan di negeri tercinta ini. Misalnya yang begitu marak sekalian adalah tindak pidana korupsi. Sekarang korupsi kalau dulu hanya segelintir orang yang melakukan, sekarang hampir semua lini masyarakat di situ ada tindak pidana korupsi. Mulai dari yang level bawah sampai level tertinggi. Ini kejahatan yang sudah luar biasa. Semakin hari beritanya semakin masif, ini menunjukkan betapa perilaku ini semakin dianggapnya seperti kayak udah biasa. Nah, kalau kesalahan, pengkhianatan sudah dilakukan oleh orang dan akhirnya dinormalisasi, lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Lah, kalau udah kebiasaan dianggapnya sudah nggak salah lagi. Ini yang berbahaya. Negara kita mungkin para pemimpin saya yakin sudah berkomitmen untuk berusaha menghilangkan korupsi ini. Tetapi ini kayaknya sudah mengakar, sudah mendarah daging bahkan padahal ini perilaku termasuk pengkhianatan terhadap negara kita. Uang rakyat, haknya rakyat diambil dengan paksa, diambil dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan mungkin yang aturan itu untuk kesejahteraan rakyat dinikmati sendiri, ini bentuk pengkhianatan. Kalau dulu para perjuang rela mengeluarkan hartanya, bahkan nyawanya untuk mensejahterakan rakyat. Nah sekarang kalau ada orang yang mengemban amanah malah sebaliknya, ini termasuk bagian dari pengkhianat itu. Lah pengkhianat itu bagian daripada munafik, dan munafik itu termasuk innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik inilah termasuk orang yang akan menghuni neraka yang paling bawah atau bahasa lain keraknya neraka. Kalau dia belum bertaubat di akhir hayatnya nanti, ya syukur-syukur ya kita doakan. Para koruptor saat ini yang menikmati gelimangnya harta, ya kalau yang sudah tertangkap mungkin sudah dia mendapatkan balasan di dunianya, yang belum terangkap. Yang belum tertangkap mungkin mereka masih menjabat sebagai pemimpin daerah, masih menjabat sebagai menteri atau apa saja, segera sadarlah. Kalau kita melakukan pelanggaran, ini termasuk berkhianat terhadap perjuangan orang-orang tua kita dulu. Mereka, para pendahulu kita tidak memikirkan akan mendapatkan balasan apa, justru mereka yang dipikirkan adalah kesejahteraan rakyatnya, tapi kenapa dengan teganya para pemimpin atau bahkan kita sendiri sering melakukan hal-hal yang menyengsarakan rakyat itu. Kemudian di antara bentuk pengkhianatan dari para pendahulu kita adalah para penyelenggara negara atau bahkan kita sendiri tidak bisa berlaku adil terhadap sesama anak bangsa. Kita akan membela mati-matian walaupun kita tahu itu berbuat salah, kalau yang berbuat salah itu adalah orang yang searah dengan kita. Tapi kalau orang itu berbeda arah dengan kita, ya sama akan kita cari mati-matian untuk menetapkan kesalahan buat dia, karena dia tidak searah. Inilah kadang kita ini masih belum bisa objektif terhadap kejadian yang ada di sekitaran kita. Kalau yang bersalah itu teman kita, akan kita cari pembelaan. Tapi kalau yang orang lain, akan kita cari berbagai macam alasan untuk menyalahkannya. Ini termasuk bagian mengkhianati dari amanah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan juga misalnya, kita justru makin menggembor-gemborkan atau semakin memproklamirkan disintegrasi atau perpecahan bangsa. Sehingga ada istilahnya lebih baik kita memisahkan diri dari Indonesia, lebih baik kita keluar dari Indonesia. Padahal dulu para pejuang itu bagaimana untuk menyatukan Nusantara ini luar biasa. Sampai-sampai dulu sebelum ada Indonesia ini terbentuk, ada istilah Kerajaan Majapahit. Melalui sumpah palapanya Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kenikmatan yang nikmat sebelum dia berhasil menyatukan Nusantara. Nah kemudian para pejuang dengan
momen Sumpah Pemuda, dengan momen-momen yang lainnya, mereka berusaha untuk menyatukan dari berbagai macam pelosok di negara ini. Lah sekarang kita sebagai generasi penerus, hanya karena kecewa dengan pemimpin yang ada di pusat, kemudian kita untuk memproklamasikan atau bahkan memprovokasi orang-orang supaya memisahkan diri dari Indonesia. Kita sebagai seorang beriman, tentu walaupun ini bukan hadis Rasulullah SAW, tetapi bentuk sebagai penyemangat kita berbangsa dan bernegara. Di antaranya ada ungkapan yang begitu terkenal, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Dan Rasulullah SAW juga menggambarkan betapa kecintaannya beliau terhadap Makkah sebagai tempat kelahiran beliau. Sampai-sampai ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, masih sering terbayang, masih sering bahkan ketika pertama kali diperintahkan sholat yang saat itu menghadapnya Baitul Maqdis, Rasulullah tetap meminta bagaimana kalau sholat ini kiblatnya berpindah ke Mekah, ke Baitullah, ke Ka'bah, yang di situ notabene adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Itu betapa Rasulullah SAW itu cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap negerinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita patut bertanya, apa kecintaan kita, apa perilaku kita, apakah perilaku ini termasuk yang mengkhianati amanah kemerdekaan itu tadi, atau sebaliknya kita justru yang mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bila kita termasuk orang yang mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, seandainya di dunia ini kita tidak mendapatkan reward, di akhirat reward pahala dari Allah pasti kita dapat. Sebaliknya juga, ketika orang-orang yang mengkhianati amanah kemerdekaan ini, walaupun saat ini ya terbebas dari kejaran penegak hukum, tapi di akhirat nggak mungkin dia bisa lepas dari kejaran penegak hukum yang Allah sendiri yang mengadilinya. Dalam Al-Quran disampaikan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah lah zat yang menghakimi dengan seadil-adilnya. Kalau sekarang bisa mungkin lepas dari kejeratan hukum, tapi di akhirat tidak bisa. Ingat, bagi para orang-orang yang perilakunya mengkhianati, pasti akan ada balasan dari perilaku itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya Pak Ustadz ya, mengangkat tema Jangan Hianati Amanah Merdeka. Tadi di segmen awal sudah disampaikan terkait dengan apa itu amanah, kemudian yang menjadi titipan kepada kita nih para warga negara Indonesia yang sudah kemudian merasakan nikmatnya kemerdekaan sebuah bangsa. Tadi juga disampaikan ada bahwa kemerdekaan ini adalah amanah besar dari pahlawan-pahlawan kita ya Pak Ustadz, yang dimana kita wajib loh menjaga kemerdekaan ini dan jangan kita sia-siakan pengorbanan dari para pahlawan terdahulu seperti itu. Lalu Pak Ustadz, bagaimana sih cara agar ketika kita sudah dapat nih amanahnya, kita sudah punya amanahnya, rasanya juga mungkin yang saat ini hidup gitu ya, merasakan kemerdekaan itu mungkin tidak terlibat langsung ya Pak Ustadz ya dari para pahlawan kita terdahulu yang mungkin sudah meninggal juga gitu Pak Ustadz. Lalu bagaimana caranya kita menjaga amanah ini Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara, kemerdekaan ini adalah amanah. Mungkin para kakek kita yang memperjuangkan ini tidak merasakan kemerdekaan nyamannya seperti ini. Kita yang tidak ikut berjuang hanya sekedar menikmati, masa sih justru malah merusak. Tinggal kita dititipi untuk melanjutkan, masa harus kita rusak nih. Lah bagaimana caranya kita menjaga amanah kemerdekaan yang udah 81 tahun kita rasakan ini? Yang pertama, kita berkontribusi secara nyata sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Artinya setiap kita ketika melaksanakan tugas kita dengan baik, maka insya Allah akan terwujud cita-cita tadi, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau boleh diumpamakan, umpama Indonesia ini ibarat sebuah tim sepak bola.
tujuannya sama, yaitu untuk memakmurkan Indonesia. Kalau ibarat tim sepak bola tujuannya sama untuk memenangkan timnya. Tapi punya posisi yang berbeda-beda. Ada yang paling depan, ada yang di paling belakang, kiper, ada yang penjaga gawang, ada yang kanan kiri, ada yang di tengah dan lain. Artinya kita dalam memajukan Indonesia ini kan punya peran yang berbeda-beda. Kalau ibarat di pemerintahan ya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada kita yang sebagai rakyatnya. Tentu punya peran yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Ibarat kata ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Artinya dalam menjaga amanah ini kita kontribusi real yang nyata, yang positif sesuai dengan yang kita mampu. Seperti misalnya Mbak Tiara berkarya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, itu termasuk bagian kontribusi kita menjaga amanah kemerdekaan ini. Saya misalnya sebagai seorang da'i, ya tentu menyampaikan kebenaran, tidak memprovokasi orang untuk tidak cinta dengan tanah air, walaupun mungkin terkadang ada beberapa kebijakan yang pemerintah yang mungkin kita tidak setuju, tapi jangan langsung memprovokasi orang untuk memusuhi negaranya. Mengkritik silahkan, tetapi jangan memusuhi negaranya. Artinya kita punya peran yang berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama. Mungkin saudaraku pemirsa Sinpu TV di rumah yang mungkin pebisnis, dia berbisnis dengan jujur. Yang mungkin dia seorang pendidik, seorang guru yang menyampaikan amanah ilmu dengan jujur. Adik-adik, anak-anak yang masih sekolah dia belajar dengan baik. Yang karyawan dia belajar dengan bekerja dengan baik. Ini bagian dari kontribusi real, kontribusi nyata untuk menjaga amanah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Intinya kalau memang kita belum bisa berbuat sesuatu, paling tidak merugikan. Contoh kecil beginilah, contoh kecil-kecilan aja. Yang ini masih berat untuk dilakukan masyarakat kita. Kita menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan kita masing-masing aja, itu udah bagus. Kalaupun kita tidak bisa membersihkan, paling tidak ikut mengotori. Ini masih banyak perilaku masyarakat kita yang membuang sampah dengan seenaknya. Padahal kadang itu pengurus wilayah sudah menyediakan tempat sampah. Padahal yang organik, non-organik sudah disiapkan. Tapi perilaku kita yang belum bisa menjaga, itu termasuk menjaga amanah. Jangan dikira perkara kecil-kecil seperti ini tidak menjaga amanah, tidak. Mungkin yang sedang saat ini mengemban amanah sebagai penyelenggara negara, mungkin amanah jauh lebih besar. Nah, kita yang sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat seperti ini, kalau dalam makalah itu man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau memang dia berharta, maka kontribusilah untuk lingkungan paling tidak dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu ya kontribusi dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, punya skill, punya tenaga, punya keahlian, ya kontribusi untuk lingkungan dengan tenaganya itu. Paling tidak kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kemudian meluas ke lingkungan, kalau lingkungan RT mungkin atau lingkungan perumahan, satu kelurahan. Nah, kalau nanti lama-lama akan menjadi satu kecamatan, akan menjadi kabupaten, lama-lama akan satu negara Republik Indonesia. Dimulai dari yang terkecil dulu. Kalau dalam khazanah keilmuan agama itu ada istilah namanya ibda binafsik, mulai dari dirimu. Dari hal-hal yang terkecil, kita patuhi aturan yang ada, insya Allah itu bentuk dari kontribusi nyata dalam kita menjaga amanah merdeka ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya Pak Ustadz, untuk kemudian kita bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan dari masing-masing. Nah, biasanya Pak Ustadz kalau tahun-tahun politik, tahun pemilihan gitu ya Pak Ustadz, tuh kayak antar masyarakat tuh panas-panasnya nih, yang apalagi yang berbeda pilihan ya, padahal sebenarnya tujuan kita sama gitu, demi kemajuan Indonesia gitu ya Pak Ustadz ya, demi perkembangan yang lebih baik. Tapi kerap kali kalau di setiap tahun politik tuh ada apa ya, gesekan antar masyarakat, antar warga yang berbeda pilihan seperti itu. Itu bagaimana kemudian agar kita kembali sadar gitu ya Pak Ustadz, bahwa sebenarnya nggak apa-apa loh berbeda pilihan, tapi tujuan kita tuh sama, tapi dengan cara yang baik gitu ya Pak Ustadz, ya bukan dengan cara malah antar konflik antar warga, antar suku, antar ras, atau konflik kepentingan yang lain gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Begini ya, inilah yang perlu untuk kita awali dari diri kita masing-masing. Kita belajar untuk memahami perbedaan. Toh yang kita sepakati kan Bhinneka
Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Yang kita sepakati juga sama, persatuan Indonesia. Bahwa Indonesia ini adalah satu. Kalau di antara kita tadi itu pada tahun-tahun politik memang rawan-rawannya itu. Dan ini terkadang yang kita mirisnya, ini yang mengawali kan para elit. Udah mencontohkan tidak bisa kompak dengan sesama elit, saling memusuhi, saling menjatuhkan. Lalu kemudian yang di bawah ya ikut-ikutan. Dan kadang yang ironinya, yang elitnya udah damai, udah akur, udah mungkin ngopi bareng, udah mungkin kerja bareng. Tapi yang di bawah ini masih musuhan aja. Mohon maaf. Ini waktu Pilkada DKI, itu kan eskalasi pergesekannya luar biasa. Itu yang tahun berapa itu, 2017 atau 2019 itu ya. Itu kan eskalasi pergesekannya luar biasa. Mulai dari yang real sampai di media sosial, itu sampai sekian tahun pergesekan antar pendukung itu. Padahal saya lihat sering di media itu antar dua orang yang berkompetisi saat itu, antara Pak Anies dan Pak Ahok, itu sudah sering komunikasi bersama. Tapi yang di bawah kok masih gesekannya luar biasa. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan dengan semampu kita untuk menyampaikan bahwa tidak apa-apa loh, kata Mbak Tiara tadi, berbeda itu biasa. Berbeda itu adalah kelaziman dan berbeda itu sunnatullah bahkan. Yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita sudah sepakat memilih sistem dengan berdemokrasi. Kecuali negara yang sistem kerajaan, begitu pemimpin meninggal langsung ganti anaknya terus. Nah kita sudah sepakat bahwa bersistem demokrasi seharusnya lah di usia ke-81 kita udah dewasa. Bisa menyikapi perbedaan pilihan, perbedaan partai politik yang kemudian perbedaan diawali dari suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Harusnya lah di usia yang 81, sudah bukan usia muda lagi, harusnya sudah dewasa untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Maka harus kita sampaikan ke khalayak, ke publik bahwa berbeda itu bukan awal untuk berpecah belah. Bersatu tidak harus selalu sama, bisa jadi bersatu dalam perbedaan. Dalam Al-Quran itu juga sering disampaikan bahwa kita ini memang dikehendaki oleh Allah diciptakan berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Jelas dua makhluk yang berbeda. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa yang ada, jelas berbeda, tapi tujuannya dalam Al-Qur'an lita'arafu, untuk saling melengkapi. Enggak ada yang sempurna, enggak ada. Plus minus pasti ada, kelebihan kekurangan pasti ada. Siapapun dari suku apapun, partainya apapun sama. Kita diciptakan oleh Allah ini berbeda-beda tapi lita'arafu, untuk saling melengkapi. Itu yang harus kita pahami dan harus kita sampaikan ke publik, ke masyarakat, bahwa berbeda itu sunnatullah, tapi jangan menyebabkan perbedaan menjadi permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita melihat ke manusia ya Pak Ustadz, kalau usia 81 tahun itu seharusnya tingkat kematangannya bukannya dari sisi usia, tapi juga sifat, cara berpikir betul. Ya Pak Ustadz, karakteristik kepemimpinan gitu ya Pak Ustadz, seharusnya itu sudah lebih matang gitu ya Pak Ustadz. Lebih dari cukup lah. Iya betul, lebih dari cukup. Istilahnya sudah menghabiskan Pak Ustadz istilahnya kalau perjalanan panjang waktu, sudah asam garam kehidupannya tuh udah kayaknya luar biasa. Setiap lininya sudah dicicipi gitu ya Pak Ustadznya. Pahit manisnya kehidupan udah dirasakan. Betul, pahit manisnya kehidupan sudah dirasakan, apalagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian jumlah suku, jumlah ras, jumlah wilayah, jumlah kebudayaan yang berbeda seperti itu, tentu itu diharapkan malah bisa menjadi kelebihan dan juga keunikan dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan malah menjadi sumber perpecahan. Tentunya diharapkan di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini semakin adil, makmur juga bagi masyarakatnya ya Pak Ustadz. Dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.